Shalom adik-adik. Nah, hari ini Kak Budi bersama dengan Kak Emi dan Joseph. Dadah dong. Iya. Halo, Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kita mau mulai yuk. Semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau bilang hello, hello, hola semuanya ya. Ayo kita bangkit berdiri dan kita akan mulai kebaktian kita. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Ciu, 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 ciu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besar. Lebih semangat lagi Kak ya. Halo, halo ya. Woi, halo semuanya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Ciu, 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 ciu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Tepuk tangan yuk, semuanya lebih semangat. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Ciu, 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 ciu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabar? Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan sedih semuanya. Sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus. Lagi yuk kita bilang halo, halo semuanya, halo. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabar? Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Sebab Yesus beserta. Sekali lagi, sebab Yesus besertamu. Tepuk tangan dong yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Yeay. Semuanya Kak kasih jempolnya aku. Jempol. Goyang-goyang. Kiu, 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 kiu. Yeay. Ayo kita mau mulai lagi yuk. Tetap semangat. Bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu ini. Wuhui. Daniel di kandang singa, pam pam pam. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Pam pam pam. Cuap 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 cuap. Daniel di kandang singa, pam pam pam. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Pam pam pam. Cuap 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 cuap. Daniel di kandang singa, pam pam pam. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Pam pam pam. Cuap 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 cuap. Daniel di kandang singa, pam pam pam. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Karena kasihnya kepada Allahnya,
maka dibebaskan. Ya, tepuk tangan semuanya. Kita semua Kak dibebaskan. Yeay. More. I want We pray. Come on, more. more. I want more. We pray. Come on, let's swim. I'm gonna swim today. 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 Because of Jesus. More. I want more. We pray. More. More. I want more. We pray. Let's dance today. I'm gonna 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 dance today. Because of Jesus. More. I want more. We pray. Once again, say more. I want more. We pray. I'm gonna jump. I'm gonna jump today. 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 Because of Jesus. I'm gonna jump. Jump, 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 jump. Because of Jesus. Because of Jesus. Because of Jesus. Oh, adik-adik, ternyata lagu More ini ya, ini sudah dari dulu sekali ada. Tepatnya pada tahun 1999. Nah, gak percaya? Yuk kita lihat tayangan ini ya. Tada! Ya, udah lihat kan? Wah, ternyata di sana ada Pak Roni, ada Pak Arifin. Ternyata gembala kita ini dari dulu sudah ganteng banget, imut. Sampai sekarang tetap ganteng dan gagah. Ayo, tepuk tangan dong buat mereka. Yeay, ganteng dan hebat. Yeay. Oh, Kak, kita tetap semangat gak ya? Semangat. Tapi saatnya kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, siapin hati kita. Semuanya kita mau duduk tenang. Kita mau nyanyi lagu ini, Kak. Ini lagunya bagus, Kak. Tentang apa nih, Kak? Wah, jangan menyerah. Wah, pas banget nih, Kak. Iya, saat-saat ini banyak tekanan, Kak. Tapi kita harus tetap Semangat. iya. Ayo, yuk kita siap-siap yuk. Yes, Lord Jesus. Sama-sama yuk katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita nyanyikan lagu dari awal bahwa Tuhan kita itu selalu menyertai kita. Selalu bersama-sama dengan adik-adik. Haleluya. Yuk sama-sama, yuk tangannya diangkat. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama jangan pernah menyerah adik-adik. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan kita luar biasa dahsyat. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menolong adik-adik sekalian. Dia sanggup menolong orang tua adik-adik di rumah, dan orang tua adik-adik semuanya dimanapun kalian berada. Yuk sembah Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Karena aku percaya Tuhan, saat gak ada jalan, Tuhan buat jalan. Saat gak ada jalan, itu jalan Tuhan bikin khusus spesial buat kami. Biar papa mama mengeluh, tetapi aku tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Dan aku tetap punya harapan, karena harapan itu tetap Tuhan yang punya. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan, selalu ditepati oleh Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Syukurmu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur menyembah-Mu.
karena kami percaya Kau sanggup melaksanakan semuanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa yuk. Kak Budi percaya Tuhan akan turunkan berkat-Nya buat kita semua. Jangan pernah menyerah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat berkat anugerah sampai hari ini. Kami semua di rumah dan di studio ini diberikan kesehatan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan marifat supaya yang disampaikan Kak Heni nanti semuanya berasal daripada Tuhan Yesus. Semua suara yang keluar berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Yeay. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Semangat! Shalom adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita kembali bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik yang ada di rumah, siapkan dulu Alkitabnya, alat-alat tulis dan buku tulisnya ya. Ada hal-hal yang penting yang perlu kalian tulis. Yuk adik-adik boleh menulisnya di buku. Nah, juga tidak kalah pentingnya adalah siapkan hati kita, mata kita, telinga kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagi adik-adik yang belum menyiapkan, kakak kasih waktu untuk kalian segera siapkan alat-alatnya ya. Nah, sudah? Yuk, sekarang kalian duduk tenang. Kakak akan menceritakan sebuah kisah ya. Ada seseorang yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih untuk menyampaikan pesan Tuhan adik-adik ke sebuah kota yang besar yang penduduknya ya semuanya orang melakukan dosa, melakukan kejahatan adik-adik. Ya, kota ini kota yang besar tetapi penduduknya berbuat jahat adik-adik, melakukan hal-hal yang jahat yang menyedihkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus seseorang untuk menyampaikan pesannya kepada mereka agar mereka bertobat adik-adik. Ya, tapi apa yang terjadi adik-adik? Seseorang yang diutus oleh Tuhan ini ternyata tidak taat adik-adik. Dia tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Yang dia lakukan adalah pergi menjauh dari Tuhan. Ya, ketika disuruh ke kota A, dia lari ke kota B. Nah, kira-kira adik-adik apa yang terjadi ya? Apakah rencana Tuhan untuk menyelamatkan sebuah kota agar tidak dihukum oleh Tuhan, agar mereka bertobat dan meninggalkan segala kesalahannya? Apakah bisa terjadi ketika seseorang yang diutus oleh Tuhan itu tidak taat adik-adik, malah pergi meninggalkan panggilannya? Nah, sekarang kakak ajak kalian semua untuk melihat videonya ya. Coba kalian perhatikan dengan baik, apa sih yang terjadi? Yuk adik-adik kita lihat. Heroes of the Bible, Jonah. This is Jonah. Jonah was a prophet. That means it was his job to tell people what God told him to say. Yep. One day, God told Jonah to go to Nineveh because the people of Nineveh were doing bad things. But instead, Jonah ran away. Where are you, please? And went to the port to board a ship going the other way. He was hoping to get away from God. He sailed for a place called Tarshish. While he was at sea, God sent a great and powerful wind over the sea that caused a storm that seemed like it would break the ship apart.
Fearing for their lives, the sailors tried everything they could think of to save the ship. Meanwhile, Jonah was sound asleep. So the captain went down and said, "How can you sleep at a time like this? Get up and pray to your God. Maybe he will help us." Then the crew figured out that Jonah was the reason for the storm, and they asked him, "Who are you? Why is this happening to us?" Jonah told them who he was and that he worshipped the one true God who made the sea. Then he told the sailors to throw him in the sea so the storm would stop. No, why? The sailors still tried to escape the storm, but it was no use. So they asked God for forgiveness and threw Jonah into the sea. The storm stopped at once. Whoa! The sailors were amazed at God's power and they vowed to serve him. Now God sent a great fish to swallow Jonah, Great. and Jonah was inside the fish for 3 days and nights. Jonah prayed to God from inside the fish, and God ordered the fish to spit Jonah out. Yuck. God told Jonah again to go to the city of Nineveh to tell them what God had said about them. I get it. This time, Jonah obeyed God and went to Nineveh to deliver God's message. The people of Nineveh stopped doing bad things and turned to God. They were saved because they listened to the message that God had given Jonah. Nah, adik-adik gimana? Sudah melihat kan? Ya, video singkat kita. Coba kalian tebak siapa maksud kakak seseorang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan itu. Ya, betul. Yunus. Ya, Yunus adalah seseorang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada siapa adik-adik? Orang-orang yang ada di Niniwe ya. Nah, waktu itu Tuhan bilang kalau Yunus harus menyampaikan pesan Tuhan supaya mereka bertobat, meninggalkan segala kejahatan yang orang Niniwe lakukan. Ya, waktu itu sempat adik-adik Yunus merasa marah sama Tuhan karena Yunus berpikiran bahwa memang orang Niniwe itu selalu berbuat jahat. Jadi tidak apa-apa adik-adik kalau misalnya Tuhan hukum mereka. Nah, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi, ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak suka benci kepada dosa, tapi Tuhan sangat sayang kepada manusia. Dia ingin agar seluruh kota Niniwe bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan adik-adik, tidak lagi melakukan hal-hal yang salah. Nah, ketika itu lihat apa yang dilakukan Yunus. Ya, dia tidak mau taat kepada Tuhan. Dia lari dari Tuhan. Ketika disuruh ke kota Niniwe, dia malah lari ke kota lain, yaitu kota Tarsis adik-adik. Ya, di dalam perjalanannya ke Tarsis, dia menggunakan kapal yang besar adik-adik. Ya, di tengah laut, tiba-tiba terjadi angin ribut adik-adik. Ya, angin yang cukup besar sehingga menggoyangkan kapal mereka. Nah, saat itu semua orang panik adik-adik melihat apa yang terjadi ya. Mereka dengan sekuat tenaga berusaha untuk menyelamatkan diri mereka supaya perahu yang mereka tumpangi ini tidak tenggelam adik-adik. Nah, setelah itu lihat apa yang dilakukan oleh Yunus. Yunus sedang asik tertidur adik-adik di dalam kapal ya. Semua orang panik tapi Yunus tidur di kapal. Coba adik-adik ya. Semua orang panik dan berusaha untuk membangunkan Yunus. Dilihatnya Yunus sedang tidur ya. Lalu dibangunkanlah Yunus. Semua orang berdoa kepada Tuhannya agar mereka selamat.
Begitu juga dengan Yunus, mereka meminta, ayo Yunus berdoalah kepada Tuhanmu supaya kita semua selamat. Tetapi Yunus kan bersalah kepada Tuhan ya adik-adik. Dia kan tidak taat kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan dengarkan enggak? Ya tidak adik-adik. Ya. Lalu mereka akhirnya membuang undi. Kira-kira siapa sih yang berbuat dosa? Kok terjadi bencana seperti ini? Ya, mereka berpikir pasti dari salah satu mereka ada yang melakukan kesalahan, ada yang melakukan dosa sehingga membuat Tuhan marah. Lalu setelah diambil namanya ternyata yang keluar adalah Yunus adik-adik. Nah, lihat ya, semua orang berpikir bahwa Yunuslah yang membuat hal ini terjadi ya. Angin ribut dan mereka hampir celaka. Lalu mereka sepakat untuk membuang Yunus ke dalam lautan. Nah adik-adik, dari situ apa yang terjadi dengan Yunus? Apakah Yunus mati? Apakah rencana Tuhan sudah terhenti untuk menyelamatkan penduduk kota Niniwe? Tidak adik-adik, satu hal yang kita harus tahu bahwa rencana Tuhan pasti akan terjadi. Ya, kita lihat ketika Yunus masuk di dalam laut, Tuhan memerintahkan seekor ikan yang sangat besar untuk menelan Yunus hidup-hidup. Wow. Ya, akhirnya Yunus ditelan oleh ikan adik-adik yang sangat besar. Lihat apa yang terjadi di dalam perut ikan. Enak gak ya? Pasti gelap. Terus apalagi adik-adik? Bau, busuk ya. Karena ikan itu kan makannya ikan-ikan kecil. Banyak bangkai-bangkai di dalam perutnya. Pasti baunya busuk, gak enak adik-adik. Gelap gulita. Tapi Yunus ada di dalam perut itu adik-adik. Ya, dia sendiri. Dia akhirnya mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Ya, dia berdoa kepada Tuhan, dia menyadari kesalahannya dan dia meminta pengampunan dari Tuhan. Lalu, apakah Tuhan mendengarkan doanya? Ya adik-adik, Tuhan sangat mengasihi Yunus. Tuhan tahu bahwa Yunuslah yang akan diutus olehnya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Niniwe. Ya, Tuhan sangat mengasihi Yunus walaupun dia tadinya tidak taat adik-adik. Nah, setelah itu Tuhan memerintahkan ikan yang besar itu untuk memuntahkan Yunus selama 3 hari dalam perut ikan. Ya, Yunus akhirnya dimuntahkan oleh ikan itu ke daratan adik-adik. Ya, dan akhirnya Yunus selamat adik-adik. Ya, ketika dia ada di dalam darat, ketika dia di daratan, dia lihat bahwa dia punya tugas yang belum dikerjakan. Ya, lalu Tuhan perintahkan Yunus sekali lagi untuk pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan ini. Dan akhirnya Yunus berangkatlah ke kota Niniwe. Nah, sesampainya di kota Niniwe, Yunus melihat persis bagaimana kejahatan orang-orang Niniwe adik-adik. Ya, dia merasa kesal dengan apa yang dilakukan orang-orang di sana. Tetapi karena Tuhan menyuruh Yunus untuk menyampaikan pesan Tuhan agar mereka bertobat, Yunus pun melakukannya adik-adik. Ya, dia mengatakan kepada orang Niniwe supaya mereka bertobat, supaya hukuman Tuhan tidak terjadi atas kota itu dan mereka semua diselamatkan. Dan akhirnya seluruh penduduk kota Niniwe mendengarkan perkataan Yunus adik-adik. Ya, mulai dari rajanya, rakyatnya, ternaknya, semua berpuasa, ya. Semuanya berdoa meminta pengampunan dari Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka. Ya, karena mereka sudah tidak melakukan lagi kejahatan. Mereka sudah berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Sehingga Tuhan tidak jadi menghukum kota ini adik-adik. Mereka semua diselamatkan. Nah, dari kisah ini adik-adik kita belajar satu hal. Bahwa Tuhan punya rencana atas kita semua. Dia punya tujuan atas kita semua anak-anaknya.
ketika kita dilahirkan, ya, jangan berkata bahwa, "Kak, aku ini dilahirkan untuk apa ya? Apa sih tujuan aku ini dilahirkan?" Nah, adik-adik ingat, Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kalian. Tuhan akan panggil kalian ya untuk tugas dan rencana Tuhan buat kalian. Nah, adik-adik, apa coba yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kalian? Coba kalian renungkan. Kira-kira apa sih tujuan saya hidup? Apa sih tujuan saya dilahirkan di dalam dunia ini? Ada yang bisa jawab? Ya, tujuannya adalah untuk memuliakan nama Bapa di surga. Ya, tujuan kita hidup di dalam dunia ini untuk menyenangkan Tuhan Yesus, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk menjadi alatnya, ya, membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus adik-adik. Jadi dimanapun kita berada adik-adik, ya, kita punya panggilan dari Tuhan. Ketika kita ada di rumah, ya, jadilah anak-anak yang taat kepada perintah orang tua. Jadilah anak-anak yang dengar-dengaran kepada papa mama. Jangan jadi anak yang suka melawan kepada orang tua, ya. Jangan jadi anak yang suka membantah setiap nasihat dari orang tua. Ingat, orang tua itu kan perwakilan Tuhan, ya, di bumi ini. Kalau kalian tidak taat kepada papa mama, berarti kalian juga tidak taat kepada Tuhan. Jadi tujuan kalian hidup di dunia ini adalah menjadi anak yang baik di rumah, anak yang dengar-dengaran kepada perintah orang tua. Ketika kalian di sekolah adik-adik, jadilah anak-anak yang baik juga, anak yang taat kepada bapak dan ibu guru, anak yang dengar-dengaran kepada perintah mereka, ya. Jadi anak yang menolong teman-temannya, jadi berkat buat teman-temannya. Jangan jadi anak yang suka mengganggu temannya, suka mencubit temannya. Jangan suka membantah setiap perintah dari bapak dan ibu guru. Ingat, ketika di sekolah, bapak dan ibu guru itu juga perwakilan Tuhan loh adik-adik. Ketika kita taat dengan perintah bapak dan ibu guru, sudah pasti kita taat kepada perintah Tuhan. Nah, bagaimana kita semua adik-adik mempunyai tugas masing-masing, ya? Kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Ketika kita menjadi anak Tuhan, tugas kita adalah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, apa yang adik-adik bisa? Adik-adik bisa menyanyi, suara kalian bagus, layani Tuhan dengan suaramu. Ya, kalian bisa bantu kakak di sini sebagai singer, ya, mungkin memimpin pujian. Nah, kalau kalian bisanya berdoa, aku bisa berdoa, Kak. Ayo layani Tuhan, ya. Kalian bisa memimpin doa saat di gereja. Siapapun dari kalian punya tujuan yang baik yang Tuhan ciptakan untuk diri kalian, ya. Siapapun dari kalian harus mengatakan ya kepada panggilan Tuhan. Jangan seperti Yunus ya adik-adik, ketika diperintahkan oleh Tuhan, dia malah lari ya, meninggalkan panggilannya. Jadi ketika Tuhan perintahkan kepada kalian untuk lakukan, katakan, ya Tuhan, aku siap melakukannya. Ya, hari ini kakak akan ajak kalian semua untuk buka Alkitab kita. Yuk adik-adik buka Alkitabnya. Kita buka Yeremia. Yeremia itu perjanjian lama ya adik-adik. Sudah. Yeremia 1 ayat 7a. Yeremia 1 ayat 7a. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda.
tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Sekali lagi ya, Yeremia 1 ayat 7a. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan dari kakak. Kakak percaya firman yang kita dengar ini bukan hanya kita dengar saja ya adik-adik, tetapi kita renungkan pagi, siang, dan malam. Dan bukan hanya direnungkan, tetapi kita akan lakukan. Nah, yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk mengatakan ya kepada setiap panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami. Kami mau menjadi anak yang taat kepada perintah Tuhan. Kami mau jadi anak yang berguna. Kami mau jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami, hidup kami ini Tuhan, terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan. Berkati kami semua. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami dengar, boleh kami terima, dan boleh kami lakukan ya Tuhan. Firman-Mu terus bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hari ini kreativiti kita akan membuat I promise board, atau kita bisa katakan itu juga commitment board. Oke? Alat-alat yang perlu disiapkan cukup sederhana. Kita butuh kertas, mau warna-warni boleh, mau kertas putih saja juga boleh. Kertas ukurannya juga berbagai macam ukuran juga boleh. Ada yang A4 bisa, atau kertas yang seperti karton itu juga boleh. Lalu kita butuh gunting, pensil, glue, penggaris, dan juga spidol. Kalau nanti kalian mau menulisnya dengan warna-warni itu juga boleh ya. Hari ini kakak akan menggunakan kertas yang berukuran cukup besar sebagai contoh, dan kakak sudah tuliskan I promise. Dan kakak juga sudah siapkan beberapa promises yang mau kita lakukan, atau komitmen yang mau kita lakukan. Ini sebagai contoh saja ya. Contohnya baca kitab suci atau read the Bible, doa setiap hari, pray every day, pray waktu bangun tidur mau tidur, pray sebelum makan atau setelah makan, hormati orang tua, obey your parents, lalu berbuat baik, be kind to others or friends. Membuat tugas, sudah pasti kita harus berkomitmen dalam membuat tugas, do your homework. Lalu merapikan kamar tidur sendiri, clean up my room. Oke, kalau adik-adik punya komitmen yang lain, boleh ditambahkan ya. Karena yang kakak kasih ini adalah hanya sebagai contoh. Kakak sudah selesai membuat I promise board, dan kakak sudah tempelkan komitmen yang mau kita lakukan, dan di sini kakak juga bikinkan versi yang kecilnya. Kalau kalian mau keep di kamar kalian, boleh yang kecil atau juga yang besar. Oke? Nah, contohnya kalau hari ini hari Minggu, kalau adik-adik sudah melakukan komitmen kalian, sudah berdoa tadi pagi, sudah kan ya? Kita tik di sini, sudah Kak. Berdoa saat makan juga sudah. Terus sudah melakukan tugas belum hari ini? Sudah Kak. Jadi kita tik setiap harinya, oke? Seperti itu. Kalau kalian mau menggunakan stiker juga boleh adik-adik ya. Dan kalau besok kan masuk sekolah ya, dan mau sudah melakukan tugas di rumah hari Senin, kalian boleh tik
do homework. Be kind to others. Besok kalian di sekolah atau ketemu di online class, kalian be kind to others. Greet pertama kali, menyapa teman-teman pertama kali. That's one thing yang kalian bisa lakukan to be kind to others. Yes, kita tip juga. Oke? Nah, itu komitmen kita, komitmen board kita, atau I promise board, kreativitas kita untuk hari ini. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan berkati. Oke adik-adik, gimana nih? Semuanya sudah bersuka cita hari ini? Kak Imi mau tes dulu nih. Ayo, tadi siapa yang dengar firmannya? Firmannya tentang apa ya? Ayo, tentang Yunus. Yunusnya ada di mana? Di gua singa? Oh, Yunusnya ada di perut ikan. Oke. Terus setelah selesai dengar firman, tadi Kak Feni ngapain ya? Ayo, inget enggak? Kak Feni ngajak kita buat melakukan craftnya ya. Nah, kakak-kakak berharap adik-adik semuanya di rumah boleh ingat firmannya, lakuin firmannya. Aktivitas yang sudah diajarin Kak Feni dikerjakan juga ya di rumah ya. Oke, sekarang kita mau selesai sekolah minggunya, tapi jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi ya. Oke, sekarang Kak Imi mau berdoa. Kak Imi ajak adik-adik semua di rumah boleh lipat tangannya. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini. Terima kasih kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Dan kami percaya sukacita kami itu adalah dari Engkau. Terima kasih untuk firman, terima kasih untuk setiap aktivitas yang sudah kami kerjakan. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati, Tuhan menjagai keluar masuk mereka. Kami berdoa untuk sekolah mereka, untuk semua kegiatan mereka Tuhan. Tuhan berkati, biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang lebih mengasihi Engkau lagi. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan terus menjaga setiap kami Tuhan sepanjang minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. God bless. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky.